Kata Nabi, ada juga perempuan yang tidak akan ditengok oleh Allah di akhirat kelak. Tidak bakal dipandang oleh Allah kelak. Dia rajin sholat, dia rajin puasa Senin Kamis, dia selalu tahajud, dia selalu tadarus. Kenapa dia tidak ditengok oleh Allah? Allah tidak mau melihat dia. Apa sebabnya? Karena dia tidak taat dan tidak tahu mensyukuri penghasilan suaminya. Hati-hati. Ada 4 perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka, kata Nabi. Dia bakal dibakar di neraka, kata Nabi. Siapa dari 4 itu? 1, istri yang kasar berbicara kepada suaminya. Marah boleh, kecewa sama suami boleh, marah sama suami maki-maki sama suami. Siapa bilang boleh? Tidak marah. Tidak kusangka kau bang, kok bisa kau hianati saya? Kurang apa saya bang? 9 anakmu kulahirkan gratis. Ibumu kuurus, saudara-saudaramu saya muliakan. Masa kau pergi cari perempuan lain? Tidak kusangka kau begitu bang. Boleh ibu marah seperti itu, boleh. Yang tidak boleh maki-maki suami. Kurang ngajar, kamu memang goblok, jelek, dogok, sama aja bapakmu, beleng-beleng kamu itu. Sudah aku tahu. Hei, bu, ibu bakal menjadi bahan bakar api neraka kalau suka maki-maki suami. Suami saya Ustaz tidak sholat, urusannya dia. Suami saya selingkuh Ustaz, dia yang tanggung dosanya. Itulah bedanya lelaki dengan perempuan. Kalau kami laki-laki, kami tanggung dosanya istri. Istri tidak tanggung dosa suami. Maksudnya apa? Tenang ibu, saya bela kau malam ini, hari ini. Hei, suaminya ketua majelis ulama, suaminya imam masjid, suaminya pendakwah, suaminya hafal Al-Quran, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa Ramadan, istrinya tukang gosip. Ku ampusakum wa ahlikum nar, kata Allah. Pak Ustadz, kau temani istrimu itu masuk neraka, kau gagal didik istrimu. Itu enaknya jadi perempuan. Bu, ibu nanti di akhirat, sebelum diperiksa puasa, sebelum diperiksa salat, diperiksa dosa-dosanya, ada 4 lelaki yang harus ditanya untuk tanggung jawabnya ibu. Bertanggung jawab kepada ibu. Sebelum ibu diperiksa amal-amalnya, diperiksa dosa-dosanya, ada 4 orang yang harus tanggung jawab kepada Allah, kepada ibu. Soal ibu. Siapa? Bapak. 2, suami. 3, anak laki-laki. 4, saudara laki-laki. Ibu ditanggung oleh 4 ini. Maka ibu, sebaliknya, ibu bagus puasanya, sholatnya baik, akhlak sama tetangga baik, Senin Kamis lancar, tadarusnya siap saat. Suaminya tukang selingkuh, suaminya tukang judi, suaminya koruptor, suaminya penipu. Demi Allah, Nabi mengatakan, bu, tidak ada urusan dengan suamimu. Bu, di sini bu, karena agamamu baik, suamimu bajingan, tidak ada urusan dengan suamimu bu. Nabi jelaskan, tadkhulul jannati bisalam. Silakan ibu pilih surga mana yang ibu mau masuki. Itu enaknya jadi perempuan, makanya dia suka ngomel. Hei, bu, mau dirindukan surga? Mau dirindukan surga? Taati perintah suami. Selama perintah itu tidak bertentangan agama. Kalau suami kata, bu, kamu ini malas betul sholat awal waktu, sholat asar tapi sudah dekat maghrib, apa yang kau bawa mati bu? Ibu taati itu.
Dia tidak sholat Ustaz, tidak ada urusan. Maka ibu, mulai besok taati suami. Bagaimana istri yang soleha Ustaz? Mau tahu rumus istri yang soleha? Ini oleh-olehnya. Jadilah wanita rena. Apa itu rena Ustaz? R-E-N-A-H. Apa itu? ramah. Istri yang soleha ramah kepada istrinya. Suaminya, Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Oh, gagah betul bang hari ini. Jangan kasar bicara sama suami. Bu boleh marah tapi tidak boleh kasar. Bang, tidak kusangka kau begini bang. Kembalikan sama ibu saya. Boleh, bu marah begitu boleh. Jangan marah datang suami. Memang kau goblok. Jelek. Dia bilang suaminya, kau tahu jelek kenapa kau mau kawin sama saya? Apa jawaban ibu? Ya, datang suami, ibu bicara yang lembut. Kalau perlu sambut dengan lagu. Suami duduk di tempat duduknya, ibu peluk sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Iya ibu. Masuk kamar lagi suami marah-marah, kamar berantakan. Istri dia peluk lagi suaminya sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Enak perasaannya suami. Jangan malah sebaliknya. Mentang-mentang suaminya sudah tua, sudah mulai sakit-sakitan, dia ambilnya lah suaminya, dikasih tidur di pahanya. Dia usap-usap rambutnya sambil menyanyi. Apa lagunya? Bila Israel datang Bu, ya, tutur kata yang lembut, ya. 2, apa itu? Elok. Berpenampilan cantik dan menarik di depan suami adalah ibadah buat ibu. Bahkan Nabi menjelaskan, wanita yang berdandan, berhias sebelum tidur bersama dengan suaminya, maka sepanjang malam malaikat berdoa, ya Allah, ampuni dosa-dosa perempuan ini, rahmati hidupnya karena dia berdandan untuk menyenangkan hati suaminya. Nah, coba ibu amalkan ini sebentar malam. Maka kalau ibu sudah mau tidur sama suami, kalau perlu pakai baju renang. Ibu pas masuk kamar pakai baju renang, astagfirullah, kesurupan istriku ya Allah. Ibu berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Ini mana kita tidak stres. Kita pulang, istri pakai daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH. Kasih tahu, tali BH mu dilihat semua tetangga. Apa kata istrinya? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya bu. Kita di jalan nampak cewek-cewek cantik, di televisi cewek-cewek artis cantik. Begitu kita sampai di rumah, istri pakai bedak yang dari beras, yang hitam itu, dikasih pula timun di matanya. Dia duduklah di kursi angkat kaki, itu rambutnya diikat handuk, diangkat keteknya sambil dijepit. Apa kita tidak cepat sakaratil maut? La haula wala quwwata illa billah. Dia kalau mau pergi pesta, masya Allah, cantiknya masya Allah. Giliran mau tidur sama suami ndak sikat gigi.
Alhamdulillah quwwata illa billah. Ibu ndak sikat gigi ya? Repot dan repot. Lupa bahwa ibu pakai Rexona. Baca cerita. Bu. Mau dirindukan surga? Sebentar malam dandan. Jangan juga bentar-bentar sudah dengar cerita begini. Dia kuncir 3 rambutnya. 1 di depan. Pakai celana yuken semua. Pakai solo-solo. Datang assalamualaikum Bang. Bukan juga begitu. Ya. Bu. Berpenampilan cantik dan menarik. Ya. REN. Apa itu? Nikmat. Istri yang soleha pandai memasak masakan kesenangan suami. Sekarang perempuan lebih hobi pelihara kuku daripada belajar masak. Sekarang ibu-ibu malas masak, ngomel rajin, curi duitnya suaminya. Bang, duit apa ini bang? Apalagi tuh? Ini yang kau ikat-ikat di bawah bangku. Duit apa ini bang? Duit sial. Kok bisa? Setengah mati saya sembunyi kau dapat juga. Ini kelakuan ibu-ibu ini. Jangan ketawa, saya serius. Bu, belajar masak. Saya ingat ibu saya, setiap anak lelakinya mau menikah, dia panggil calon mantunya. Nah, itu suamimu. Calon suamimu nanti, kalau dia marah, bikinkan pisang goreng. Berhenti itu marah. Itu anak saya itu, dia senang itu sayur tumis. Ada masalah, kau bikinkan. Berhenti dia marah. Maka sekali-kali ibu, ketika terima honor dari suami, ketika terima gajinya suami, ibu WhatsApp, SMS. Bang, jangan makan di luar hari ini. Saya masak spesial di luar abang. Itu istri yang baik. Sekarang ibu-ibu malas masak. Itu aja kukunya diurus. Ada lagi tuh yang salon apa namanya itu bu? Apa? Nah itu dia tahu juga ini. Apa potong kuku 25.000 di salon? Kali 10 jari berapa ibu? 250. Ngapain 250.000 potong kuku? Saya potong kuku di mobil aja sandar-sandar. Selesai. Ada lebih-lebihnya sedikit. Apa ini? Ya ibu, mau dirindukan surga? Pandai masak masakan kesenangan suami. Kami ini laki-laki tergantung istri. Kalau istrinya baik, tidak mungkinlah suami berkhianat. Kalau istri sopan, tidak mungkin berkhianat. Bahkan kalau suami mau berkhianat, datang mertua membela. Apa kau mau kawin lagi? Saya bilang sama ibu saya, Mak, saya mau kawin lagi. Apa kau mau kawin lagi? Belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari itu. Coba lihat itu istrimu. Saya datang ke rumahmu, belum bangun sudah siap sarapan. Saudara-saudaramu dihormati. Tidak pernah kasar bicara. Datang saya dia muliakan. Apa belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari itu istrimu sekarang. Awas kalau kau menikah lagi. Haram air susuku. Kalau ibu sudah bilang haram air susu, hilang kita punya nyali. Tapi kalau ibu kasar, tidak tahu ngurus suami, pulang kampung suami, apa kata mertua? Apa itu istrimu nak? Saya sekolahkan kau tinggi-tinggi supaya dihargai orang. Ternyata suamimu, istrimu aja tidak hargai kamu. Saya datang ke rumahmu tidak pernah bagus-bagus mukanya. Saya baru duduk, dia bilang kapan pulang mak? Datang saudaramu, bengkok aja mukanya. Apa itu istrimu? Sudah kau kawin lagi. Makanya ibu, kami ini laki-laki tergantung istri. Bagaimana kita mau tenang di rumah? Baru muncul. Semua HP diperiksa. Bagaimana kita tidak serangan jantung? Baru tiba, coba lihat HP-mu. Ini. Terpaksa dibohongi. Ada kawan saya bu, masih SD dulu, cinta-cinta monyet di kampung. Setelah dilihat ceramah saya viral-viral, dia selalu mau telepon saya. Saya mau blokir. Tidak enak nanti dibilang saya sombong. Saya mau angkat. Takut tersinggung istri saya mamanya cek. Terpaksa apa? Kusimpan namanya penjual batu bata.
Tiba-tiba menelpon, saya lagi duduk, bunyi telepon. Dia bilang istri saya, Ustaz, penjual batu bata. Mati kita. Jangan angkat sayang, jangan angkat. Tagihan. Oh ini tagihan, iya jangan angkat. Oh selamat saya. Beberapa hari berlalu saya pulang ceramah, haus. Saya bikinlah teh. Begitu saya tes, kenapa asin? Saya lihat toples. Tulisannya gula, isinya garam. Gula tapi garam istrinya. Saya protes sama istri saya. Mbak sayang, kenapa ini kau tulis gula isinya garam? Dia bilang, Ustadz juga HP-nya, lain ditulis lain isinya. Bu, loh, REN, nikmat. A, apa ini? Anggun. Perempuan anggun itu cerdas. Seperti Bunda Eva. Bu, ibu belajar. Daripada ibu nonton sinetron, mending ibu baca buku. Ya, kalau ibu bodoh, dibodoh-bodohi sama suami. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Itu kalau kita goblok, digoblok-gobloki sama suami. Yang kelima, H, apa itu? Hemat. Istri yang soleha, pandai memanajemen keuangan keluarga. Ini yang tadi saya bilang 4. Perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka. Satu di antaranya kata Nabi, mereka para istri yang membebani suaminya melebihi kemampuan suami. Bu, gaji suami 5 juta, syukuri. Agar ibu tidak menderita gaya hidup. Kalau 5 juta penghasilan suami, ibu gaya hidup 4 juta. Jangan gaji suami 5 juta, gaya hidup ibu 7 juta. Akhirnya apa? Menderita, tidak pernah cukup. Contoh, kalau suaminya ibu cuma gaji 4 juta, 5 juta sebulan sebagai pegawai negeri, ibu tidak usah pakai handphone yang 3 kameranya. Untuk apa 3 kamera? Ayo. Kalau ibu cuma gaji 5 juta, tidak usah minta dibelikan mobil. Beli mobil, masuk digadai sertifikat rumah. Tidak bisa dibayar, akhirnya apa? Mobil ditarik, sertifikat rumah digadai. Gara-gara apa? Ibu tidak mampu mensyukuri penghasilan suami. Ya, Bu, istri yang soleha yang kelima ini hemat, pandai manajemen keuangan keluarganya. Demi Allah, kami semua ingin memberikan apa yang istri mau. Mau dibelikan mobil, dikasih kamar ber-AC, kasih berlian, ke interior rumah, aksesoris rumah baik sesuai selera. Tapi apa boleh buat? Rezeki suami yang Allah tentukan. Maka istri kalau mau bahagia, syukuri penghasilan suami. Sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga harga dirinya, lalu dia patuh kepada perintah suami, tadkhulul jannati bisalam. Silahkan masuk surga dari pintu mana yang ibu mau. 4 ini. Susah ibu? Susah? Susah? Sangat gampang. Amalkan, insya Allah ibu dirindukan oleh surga. Tapi kalau pulang pengajian ini tidak ada yang diamalkan, tidak ada guna. Kasihan ibu Eva ngumpulkan ibu. Enak kan pengajian hari ini, dapat ceramah dari ustadz yang ibu selama ini cuma lihat di WhatsApp, yang ibu hanya lihat di Instagram, cuma lihat di Facebook. Hari ini bisa ketemu langsung, iya kan? Meskipun tadi ada juga yang mencela saya lewat, ada ibu-ibu yang berkata, kecil aja orangnya. Ya memang saya kecil. Dia bilang kalau di televisi besarnya, ternyata kecil orangnya. Daun-daun saya naik, ada lagi ibu-ibu yang tidak enak didengar. Apa dia bilang? Itu juga bajunya yang di YouTube. Astagfirullah. Ini penyakitnya ibu-ibu nih, tukang gosip. Bu, satu penyakit ibu-ibu yang menghabisi amal kebaikannya, kata Nabi, al-istighalu bi'uyubil khalq. Suka cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Ini penyakitnya ibu-ibu. Datang pengajian gini masih gosip itu.
Nggak ngomong tapi mulutnya dong. Orang mulai duduk, dilihat dari masuk pintu. Apa? Ini semua ini nih. Apa? Gelangnya palsu. Orang pakai gelang, dia yang sibuk. Lipstiknya palsu. Kok kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Ini yang kasih habis amalnya. Hei. Ini kelakuannya ibu-ibu nih ya. Ya. Selesai pengajian begini jangan ibu. Maka kalau ibu yang berhasil pengajiannya sudah 11 tahun seperti ini sampai 13 tahun pengajian, yang berhasil itu gosipnya makin hilang. Lihat enggak sinetron semalam? Jahat betul suaminya. Iya, tapi seperti itu. Iya. Nah, ini namanya suka ikut campur. Kalau ibu-ibu yang suka ikut campur, nanti takdirnya seperti toge. Tahu toge? Tahu toge, Bu? Coba lihat toge. Selalu ikut campur kan? Bikin soto Banjar ada. Pecel? Gado-gado? Ikan dong? Nah, karena dia selalu ikut campur, makanya Allah takdirkan toge tidak ada yang lurus, semua bengkok. Maka kalau ada majelis rahmat hidayat, selalu gosip, teriaki saja, woi, toge ini ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Auzubillah min dzalik. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita.